Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru yang kita muliakan dan kita ta'zimi, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi beserta seluruh habaib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semuanya sehingga kita senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu dan barokah dari kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kalau urusan sayang ini muslimat lebih kenceng daripada muslimin. Berarti pertanda muslimat di sini kekurangan kasih sayang. Makanya menyuarakannya kencang sekali. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah, kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Maka dari itu ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Ada yang tahu apa bedanya? 100 buat regu A. Urusan mata, urusan meripat, mata saya sipit, pedi, keni, cilik. Tapi matanya hadirin hadirat yang hadir malam hari ini, Masya Allah, bulet-bulet, lebar-lebar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Memang wanita itu paling seneng dibilang cantik, walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim berkali. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum ayah saya masuk Islam. Ayah saya asalnya agamanya Katolik, ibu saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi,
ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang muslim, itu jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Nah, bagaimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu yang namanya corona, salah. Semua umat Islam tahu yang namanya umat Islam itu punya kewajiban sholat satu hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya Mas Corona tidak mau cepat pergi karena umat Islamnya nakal, tidak mau sholat. Nah, almarhum ayah saya ini berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam kalau punya anak merasa tidak pede kasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret bingung mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Ini ada dari desa saya asalnya dari Bondowoso. Bondowoso ini kan mayoritas penduduknya orang Madura. Nah, kebetulan ada sepasang suami istri orang Madura punya anak laki, dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Ini orang tua ndak mikir. Umpama kalau seandainya Cong Eni ini mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian begitu dewasa menjadi kiai, diundang ke daerah Curah Dringu, MC terus menyambut kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan tausiah. Nah, ini kan tidak cocok. Jadi hati-hati, waspada dalam memberikan nama kepada anak. Nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena namanya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, sak melawat-melawatnya saya minimal nyari utangan gampang. Nah, ini kalau ketawa biasanya utangnya banyak, tambah kenceng ketawanya pertanda utangnya semakin banyak. Tapi umat Islam yang hadir malam hari ini Masya Allah semua, walaupun insya Allah hutangnya banyak, wajahnya tetap sumringah, wajahnya tetap bahagia. Kenapa? Karena semua tahu dengan barokah sholawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah masalah sebesar apapun akan lenyap, akan hilang barokah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya sangat bergembira dan berbahagia sekali, yang mana kehadiran saya pada malam hari ini salah satu tujuan utamanya adalah menapaktilasi perjalanan almarhum ayah saya, mulai dari yang awalnya kufur atau kafir kemudian mendapatkan hidayah hingga akhirnya memeluk agama Islam. Ayah saya ini mau dengar cerita sampean? Saya ini bukan kiai soalnya. Tadi MC waktu ngomong saya kiai, itu bulu kuduk saya langsung berdiri semua. Kenapa? Karena yang namanya kiai ini tugasnya berat. Kiai itu kan ada kepanjangannya. K kantor, I ilmu, A agama, I Islam. Jadi kiai itu kantor ilmu agama Islam. Lah saya orangnya miskin ilmu. Tapi kalau umpama saya dibilang bau kiai, saya mau. Loh kenapa? Karena mulai dari kecil oleh almarhum ayah saya dibiasakan bersilaturahim kepada para kiai dan para habaib. Barokah mendekat kepada kiai dan habaib, walaupun bukan kiai minimal bau kiai, karena ketularan barokahnya
kiai, tapi minta tolong jangan dibalik jadi kiai, bau, ndak sopan sampean. Ayah saya ini asalnya agamanya Katolik, berasal dari kota Lumajang. Ibu saya asalnya agamanya Katolik, berasal dari kota Jember. Nah, pada waktu tahun 1982, ayah saya termasuk seseorang yang sukses di usia muda karena salah satu usaha yang digeluti pada waktu itu adalah bisnis jual beli mobil. Zaman itu orang kalau jual beli mobil biasanya uangnya banyak. Nah, pada tahun 1983 ayah saya kenal dengan ibu saya dalam keadaan uang yang banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, ayah saya mulai mengalami musibah yang mana partner teman bisnisnya ini tidak amanah sehingga semua harta yang dimiliki dibawa kabur. Ayah saya akhirnya jatuh miskin. Nah, di tengah frustasi yang luar biasa, di tengah tingkat stres yang sangat tinggi, datang seorang temannya menyampaikan, kamu kalau punya masalah ayo datang ke guru saya punya guru kiai. Nah, kiai ini mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Namanya juga belum Islam, tidak ngerti mukasyafah. Mukasyafah itu adalah orang yang tahu apa yang sudah terjadi dan tahu apa yang akan terjadi. Karena promosinya mukasyafah, akhirnya ayah saya berangkat ke rumah kiai yang dimaksud. Kiai yang dimaksud dalamnya rumahnya ada di Bayeman, yaitu almarhum Kiai Mas Jabir. Nah, setelah datang ke Kiai Mas Jabir, belum sampai beliau menceritakan apa permasalahan hidupnya, Kiai Jabir ini dengan gampangnya mengatakan, Om, kamu ini punya masalah sangat banyak sekali, sampai kamu ditipu oleh temanmu. Salah satu penyebabnya adalah kamu memusuhi Tuhan dan nabinya orang Islam. Ayah saya kaget. Kaget yang pertama adalah kok bisa Kiai Jabir ini tahu kalau uangnya ditipu, karena belum cerita. Kemudian kaget yang kedua, kenapa kok dikatakan memusuhi Tuhan dan nabinya orang Islam? Maka protes Kiai, bagaimana mungkin saya bisa dikatakan memusuhi Tuhan dan nabinya orang Islam, sementara saya datang ke sini bersama dengan orang Islam dan saya berkunjung ke jenengan kiai yang agamanya juga Islam. Dijawab oleh almarhum Kiai Jabir bahwa kamu itu memusuhi Tuhan dan nabinya orang Islam karena kamu nyembah patung-patung. Orang non muslim kalau dibilang nyembah patung itu tersinggungnya luar biasa. Sehingga ketika Kiai Jabir mengatakan ayah saya nyembah patung, marah ayah saya. Langsung berdiri, langsung pulang, tidak pakai pamit. Kenapa? Tersinggung. Begitu sampai di pintu, Kiai Jabir ini kemudian mengatakan, nak, masuk Islam kamu ya. Karena kalau kamu tidak mau masuk Islam, 1 tahun yang akan datang kamu akan mendapatkan musibah yang jauh lebih besar lagi daripada saat ini. Tidak diurus dengan bapak saya, omongan kiai ini omongan apa sih, langsung pulang. Tahun 83 ketemu Kiai Jabir, kemudian tidak lama ayah saya menikah. Ketika belum menikah kondisinya sukses, begitu menikah kondisinya uangnya habis semua, jatuh miskin. Sehingga mau tidak mau almarhum ayah saya ini numpang di rumahnya nenek saya yang dari ibu. Jadi tinggal di PMI. Tahu sampean apa itu PMI? Pondok Mertua Indah. Jadi ikut mertua. Nah, awalnya kondisinya berkecukupan. Begitu menikah kondisinya serba kekurangan. Nenek saya merasa sedih dengan kondisi ibu saya yang ketika menikah dengan ayah saya jatuh miskin. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk menceraikan ayah dan ibu saya. Akhirnya ayah saya tidak kerasan, jarang tinggal di rumahnya mertua, yaitu nenek saya, tapi tinggal di rumah tetangga. Nah, ketika berkunjung ke rumah tetangga, curhat dan lain sebagainya,
salah seorang tetangga, ada Pak Haji, mengatakan waktu itu tinggalnya di Jember, kamu mau nggak saya kenalin sama kiai saya? Begitu dengar nama kiai, papa saya langsung alergi. Oh enggak, saya enggak mau lagi sama kiai. Loh kenapa? 1 tahun yang lalu saya pernah ketemu kiai, saya dimaki-maki nyembah patung-patung sama kiai. Jadi saya enggak mau lagi berkunjung ke kiai. Dijawab oleh teman ayah saya yang Pak Haji tadi, sudah, kamu ikut saya. Kalau kiai saya itu bicaranya enggak ceplas-ceplos, bicaranya melihat situasi. Jadi kamu ikut saja. Enggak, saya enggak mau. Ya sudah, gini aja, kamu ikut saya dulu. Kalau misalkan nanti kamu dimaki-maki sama kiai saya, ini mulut saya tempelengo pakai sandal. Karena ada jaminan ditempeleng pakai sandal, berangkat ayah saya. Diajak ke daerah Talangsari, yaitu almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Nah ketika berkunjung ke Kiai Ahmad Siddiq, duduk belum ngomong masalah ayah saya, Kiai Ahmad Siddiq ini spontan mengatakan, nak, kamu ini kenapa sampai sekarang dapat masalah nggak selesai-selesai? Karena 1 tahun yang lalu ada seorang kiai yang nyuruh kamu masuk Islam, tapi kamu tidak mau masuk Islam, makanya kamu musibahnya semakin lama semakin besar. Ayah saya kaget waktu itu. Kenapa kok kaget? Pertama, jarak antara Jember, Talangsari dan Bayeman, Probolinggo itu jauh, dan pada waktu itu akses kendaraan tidak sama seperti sekarang. Kemudian yang kedua, antara Kiai Ahmad Siddiq dengan Kiai Jabir ini kan belum tentu mengenal, dan gak mungkin perlu dalam jarak waktu 1 tahun menceritakan masalah ayah saya. Dan kalaupun diceritakan kan belum tentu Kiai Ahmad Siddiq tahu kalau itu adalah ayah saya. Sehingga akhirnya terkagum-kagum ayah saya, mikir ternyata kiainya orang Islam itu beneran sakti kalau gitu, karena 2 orang jitu semua. Akhirnya mulai beliau tertarik mempelajari Islam, belajar Al-Quran dipadukan dengan kitab suci yang lainnya, mulai dari Injil Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Baru, kemudian beliau beli kitab Hindu, kitabnya Buddha, yang semuanya sampai sekarang tersusun rapi di dalam rumah saya. Dan beliau juga mempelajari Al-Quran kurang lebih selama 1 tahun. Nah, oleh Kiai Ahmad Siddiq direkomendasikan untuk berkunjung ke beberapa ulama, salah satunya yaitu Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Ketika berkunjung kepada Kiai As'ad, ayah saya menanyakan apa itu Islam, bagaimana konsep Allah di dalam, konsep ketuhanan di dalam Islam, siapa itu Allah dan lain sebagainya. Dan setelah selesai beliau bertanya, beliau pamit pulang, tapi ditahan dengan Kiai As'ad, jangan pulang dulu, ayo makan. Begitu makan di dalam, Kiai As'ad ini datang, kemudian duduk di sebelahnya ayah saya dan mengatakan, nak, kamu 1 bulan lagi akan mendapatkan 1 musibah yang sangat besar. Ini saya kasih kamu bacaan, saya kasih amalan, kalau kamu baca, insya Allah musibah kamu itu pasti akan diangkat oleh Allah. Tapi ada syaratnya, kalau kamu diselamatkan oleh Allah, kamu harus masuk Islam, kata Kiai As'ad. Nah, ayah saya sempat debat, Kiai, kalau seumpama saya tidak mau masuk Islam, bagaimana Kiai? Dijawab oleh Kiai As'ad, akan ada musibah yang semakin besar menimpa kamu. Akhirnya pulang ayah saya. Amalan yang diberikan oleh Kiai As'ad yang ditulis di dalam kertas itu dilempit, dimasukkan ke dalam dompet, nggak pernah dibuka sama sekali, sekalipun nggak pernah dibaca. 1 bulan kemudian ibu saya hamil, mbak saya sudah 9 bulan, sudah masuk waktunya bersalin, melahirkan. Nah, ketika beliau akan melahirkan, ini yang terjadi pendarahan begitu banyak, sehingga kondisi ibu saya lemas, dibawa ke rumah sakit. Nama rumah sakitnya masih ada sekarang, tapi sudah jadi rumah sakit kuno, Rumah Sakit Margi Rahayu di Jember. Begitu dibawa ke rumah sakit, dokter langsung menyatakan ini sangat berbahaya untuk kondisi ibunya. Pilihannya hanya operasi. Kalau tidak mau dioperasi,
pilihannya ibunya yang selamat atau anaknya yang selamat. Kenapa? Karena pendarahannya terlalu banyak, kondisi ibunya sudah lemas, bayinya beratnya sangat besar. Mbak saya waktu dilahirkan itu beratnya 4,5 kilo. Jadi bayinya itu beratnya 4,5 kilo. Begitu masuk ke ruang operasi, ayah saya nunggu di depan ruang operasi sendirian. Waktu itu stresnya luar biasa. Kenapa? Karena teman, keluarga, saudara tidak ada satupun yang mau menemani. Karena pada waktu itu kondisinya semua tahu ayah saya sedang mendekat belajar kepada Islam, sehingga mulai dimusuhi. Nah, ketika dalam kondisi stres yang luar biasa, terbayanglah wajah kayak As'ad Syamsul Arifin, kemudian teringat dengan amalan yang diberikan oleh Kiai As'ad, dan beliau berjanji di dalam dirinya, kalau saya baca amalan ini, istri saya selamat, anak saya selamat, besok saya akan masuk Islam. Akhirnya dibuka itu dompet, dibaca amalannya. Begitu dibuka, ternyata beliau baru tahu setelah masuk Islam, amalan yang diberikan oleh Kiai As'ad adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibaca 3 kali. Setelah bacaan yang ketiga, hampir mau yang keempat, pintu ruang operasi terbuka, dokter keluar dengan keringat yang bercucuran, kemudian datang nyalamin ayah saya, selamat, selamat. Loh, selamat gimana dok? Selamat, istri Anda selamat, anak Anda selamat, bahkan menurut ilmu kedokteran ini tidak masuk akal. Loh, tidak masuk akal gimana? Ibunya keluar darah terlalu banyak, kondisi ibunya sudah sangat lemah, kemudian bayinya beratnya 4,5 kilo, ini bisa lahir normal tanpa operasi. Maka ketika mendapatkan mukjizat yang begitu hebat, barokah dari bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, keesokan harinya ayah saya langsung berangkat ke pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di situ Bondo. Pada tanggal 3 Maret beliau ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Maka apa artinya yang saya ceritakan? Saya sangat gembira sekali kalau seandainya tidak ada wasilah dari almarhum Kiai Mas Jabir, mungkin keluarga saya, saudara saya, dan anak-anak saya sampai saat ini tidak selamat dari dosa kekufuran. Barokah wasilah dari Kiai Mas Jabir, ayah saya, ibu saya, dan seluruh keluarga saya beserta anak keturunan saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Tuhan yang sejati yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk almarhum Kiai Mas Jabir, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab yang kedua sudah selesai, yaitu bab cerita. Sekarang kita lanjut pada bab yang ketiga, inti dari pertemuan pada malam hari ini, yaitu kita dalam rangka menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya toleh dulu karena takut salah, ya kan? Pertanyaannya, kenapa kok kita harus menyelenggarakan Maulid? Apa alasan utama kita mau berkumpul pada malam hari ini? Alasan yang paling utama adalah karena kita punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus cinta? Karena Rasulullah bersabda, man ahbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Maka semua yang kita lakukan tadi, mulai dari bersolawat, kemudian memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, ini semuanya dalam rangka wujud cinta kepada Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan saat ini, kira-kira maulid ini benar apa salah? Mulutan ini benar apa salah? Benar apa salah? Nah, ini soalnya sekarang sudah mulai ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah suka menyalahkan kegiatan-kegiatan amalia NU. Salah satunya adalah mulutan.
dikatakan mulutan itu bid'ah, dikatakan tahlilan itu bid'ah, dikatakan sholawatan itu bid'ah, dikatakan manakiban itu bid'ah. Nah ini orang-orang model begini jangan dipercaya. Kenapa? Karena ulama-ulama pada zaman dahulu masuk ke tanah Jawa ini, mereka tidak menghapuskan budaya yang ada di masyarakat, tetapi memasukkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketuhanan di dalam budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Contoh yang paling gampang, nggak usah yang repot-repot. Orang Jawa itu kalau punya barang, kalau belum dipakai disebutkan nama barangnya, tapi kalau sudah dipakai ditambahi akhiran an. Contoh songkok, ini kan pakai songkok, kalau belum dipakai namanya songkok, kalau sudah dipakai namanya songkoan. Sarung kalau belum dipakai namanya sarung, kalau sudah dipakai namanya sarungan. Katok kalau belum dipakai namanya katok, kalau sudah dipakai namanya kocek banter ya ngomong katoan. Maka sama, sholawat kalau belum dibaca namanya sholawat, tapi kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Manakib kalau belum dibaca namanya manakib, kalau sudah dibaca namanya manakiban. Tahlil kalau belum dibaca namanya tahlil, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Mulut kalau belum dilaksanakan namanya mulut, kalau sudah dilaksanakan namanya mulutan. Jadi kalau ada orang ngomong ini tahlil zaman Rasulullah, ndak ada, tahlilan zaman Rasulullah ndak ada, ya memang betul, karena zaman Rasulullah belum ada orang Jawa sama orang Madura memeluk agama Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya jangankan zaman Rasulullah, bahkan zaman sejak Nabi Adam alaihissalam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para guru-guru kita sampai kepada kita, risalah yang diajarkan semua sama, yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini hebatnya budaya. Nah pertanyaannya sekarang, maulid ini ada dalilnya atau tidak? Sholawatan itu ada dalilnya atau tidak? Mahallul qiyam itu yang tadi kita berdiri itu ada dalilnya atau tidak? Banyak dalilnya. Satu, diceritakan bahwa suatu saat setelah perang Badar, salah satu dari dua orang paman Rasulullah, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ada yang mengatakan Sayyidina Abbas, ini bermimpi bertemu dengan seseorang yang namanya Abdul Uzza. Ada yang tahu siapa namanya Abdul Uzza? Ada yang kenal siapa Abdul Uzza? Ini kalau saya sebutkan nama bekennya nanti semua langsung bilang oh, Abdul Uzza itu nama lainnya Abu Lahab. Kok ada bilang oh? Abu Lahab ini belum meninggal, masih hidup, oleh Allah sudah dijamin masuk neraka. Apa dalilnya? Tabbat syada abi lahabiu watab. Ayat ini turun waktu Abu Lahab masih hidup. Bahkan istrinya Ummu Jamil juga dijamin masuk neraka ketika masih hidup. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah kemudian Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas di dalam mimpinya ini melihat bahwa Abu Lahab ini sudah mati, waktu mimpi itu sudah mati, setiap hari mengalami siksaan yang begitu hebat. Tetapi setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah. Bertanya Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas, "Hai Abu Lahab, kok bisa kamu setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Aku setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah karena dulu waktu Siti Aminah akan melahirkan Nabi Muhammad, aku punya budak yang namanya Suwaibah. Budakku ini aku perintahkan untuk menemani Siti Aminah dalam proses persalinannya, dan begitu bayinya lahir, aku minta informasi bayinya laki atau perempuan." Loh kenapa kamu kok tanya laki atau perempuan? Karena kalau laki akan jadi kebahagiaan buat aku, ini kebanggaan buat diriku. Tapi kalau perempuan, ini adalah sebuah aib dan akan aku kubur hidup-hidup. Karena budaya orang Arab jahiliyah, kalau punya anak perempuan dikubur
hidup-hidup. Nah, begitu Siti Aminah melahirkan bayi yang sangat mulia, yaitu bayi dari Nabi Muhammad SAW, Suwaibah ini lari dengan penuh gembira bertemu dengan Abu Lahab. Wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Maka gembira Abu Lahab ini, dalam kondisi gembira Abu Lahab ini mengatakan, hai Suwaibah, saat ini kamu aku merdekakan, yang awalnya kamu budak, kamu menjadi manusia yang bebas. Ini kalau umpama dihitung-hitung, harga unta zaman sekarang itu paling murah 35 sampai 40 juta. Nah, umpama budak ini lebih mahal sedikit, harganya 50 juta. Kira-kira ada enggak orang curah deringu bermaulid menghabiskan biaya sebesar 50 juta rupiah? Enggak ada. Berarti kalau gitu saya dengan jenengan semuanya sama, makomnya kalah sama Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab maulid habis 50 juta. Nah, gembira Abu Lahab menyambut kelahiran Rasulullah bukan gembira karena bayi ini nanti akan menjadi Rasul, tapi hanya gembira karena bayinya laki-laki. Nah, barokahnya gembira ini diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Maka coba bayangkan, kalau seorang Abu Lahab yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, hanya modal seneng karena bayinya laki-laki, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita semuanya? Kita iman kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita setiap hari bersolawat kepada Rasulullah, kemudian pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka bermaulid mengagungkan kelahiran Rasulullah, gembira menyambut kelahiran Rasulullah, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalil pertama. Dalil kedua, Rasulullah itu setiap hari Senin di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa beliau selalu berpuasa. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, limadza tasum? Wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu berpuasa setiap hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu. Aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka dari hadis ini kita mendapatkan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, kalau Rasulullah berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahirannya sendiri, artinya Rasulullah bermaulid untuk hari kelahirannya sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau dulu kita pernah diajarkan oleh guru-guru kita untuk berpuasa di setiap hari kelahiran, itu ada dalilnya, yaitu Rasulullah mempuasai hari kelahirannya sendiri. Maka tidak keliru kalau kita puasa buat hari kelahiran kita, karena pada hari itu kalau ada yang nanya hari apa hari yang paling baik selain hari Jumat Sayyidul Ayyam, selain hari Senin hari yang dilahirkan oleh Rasulullah, maka hari kelahiran kita itu adalah hari yang paling baik untuk kita, karena pada hari itu kita dilahirkan dan sampai saat ini Allah memberikan panjang umur dan sehat untuk kita. Ini dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah mahallul qiyam. Mahallul qiyam ini ekspresi cinta, di mana diceritakan ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah para sahabat Ansor ini rebutan untuk supaya rumahnya didatangi oleh Rasulullah, supaya jadi tempat singgahnya Rasulullah. Khawatir terjadi pertikaian, Rasulullah kemudian mengatakan, sudah nggak usah ribut, biar saya naik unta, nanti unta saya yang menentukan di rumah mana saya akan berhenti. Nah, akhirnya jalan ini unta sampai berhenti di rumah salah satu sahabat. 11 tahun kemudian Rasulullah wafat, untanya belum mati. Nah, suatu saat unta ini, untanya Rasulullah yang pada waktu itu Rasulullah sudah wafat, lepas dari ikatannya, jalan di tengah-tengah perkampungan Madinah. Nah, saking mahabbahnya sahabat kepada Rasulullah, saking cintanya pada Rasulullah, jangankan sosok Nabi Muhammad,
bahkan untanya pun hafal. Ini luar biasa. Jenengan kalau mau ngukur rasa cinta kepada gurunya gampang. Kalau gurunya melihara kambing, kira-kira kalau kambingnya Ucul inget apa enggak, kenal apa enggak? Oh, ini kambing guru saya. Kan semua kambing mukanya mirip, sama. Unta kan semuanya mirip. Kalau nengerin mobilnya Kiai sama Habib gampang, tapi kalau nengerin sapi dan kambingnya Kiai dan Habaib ini repot. Nah, sahabat ini saking cintanya, saking mahabbahnya, hafal dengan untanya Rasulullah, sehingga ketika unta ini jalan, para sahabat ini langsung berdiri dan kepalanya menunduk, seperti kita mahallul qiyam tadi. Ta'zim, tunduk, muncul kerinduan yang luar biasa. Bahkan para sahabat menangis rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Maka ketika semua sahabat menghormat, bukan menghormati untanya, tapi menghormati siapa pemilik untanya. Dan yang dilakukan oleh para sahabat secara spontan itu adalah ekspresi cinta kepada Rasulullah. Maka tadi kita mahallul qiyam, kita bersolawat, ada yang berteriak-teriak. Nah, itu semua ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, karena saya lihat kayaknya sudah mulai tidak sabar. Yang terakhir, apa yang harus kita ambil dari perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita mau menjadi umatnya Rasulullah, umat yang dicintai oleh Rasulullah, perbaiki akhlak kita, bersihkan hati kita, tumbuhkan rasa ikhlas, tumbuhkan rasa sabar, tumbuhkan hati yang bersih untuk senantiasa mengikuti ajaran Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara soal masalah ikhlas, saya itu kemarin kebetulan ngaji kitab. Saya buka kitab, saya ketemu ada satu bab judulnya tamak. Tahu sampean ke tamak? Tamak itu bahasa Arabnya tomak. Tomak itu terdiri dari 3 huruf. To, mim, ain. To itu bolong tengahnya, mim bolong kepalanya, ain besar perutnya kayak perut saya. Artinya apa? Orang tamak tidak pernah puas. Nah, di dalam kitab itu diceritakan Rasulullah ini duduk-duduk di pinggir Masjid Nabawi. Kemudian datang iblis membawa karung, jumlahnya 5. Ini sempoyongan. Nah, ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, wahai iblis, yang kamu bawa itu apa kok sampai kamu jalannya sempoyongan? Nah, di dalam kitab ini diterangkan salah satu makhluk yang paling jujur itu adalah iblis. Sampean percaya atau tidak? Iblis itu makhluk yang jujur, percaya atau tidak? Kita coba tes ya. Ditanya oleh Rasulullah, itu apa yang dibawa? Tamak ya Rasulullah. Loh, kok sampai banyak, kok sampai 5 karung? Itu punyanya siapa saja? Karung yang pertama ini jatahnya para pejabat ya Rasulullah. Loh, memang ada pejabat tamak, kan dia sudah difasilitasi oleh negara, dia digaji menggunakan uang rakyat, kok bisa dia tamak? Dijawab oleh iblis, ada ya Rasulullah, itu pejabat yang suka korupsi, yang suka makan uangnya rakyat. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tidak bohong, iblis itu jujur. Terus karung yang kedua ini punyanya siapa? Karung yang kedua punyanya pedagang ya Rasulullah. Loh, memang ada pedagang tamak? Kan pedagang itu kalau kulaan 10.000 dijual 12.000 kan sudah untung 2.000. Kok masih tamak dia? Ada ya Rasulullah. Itu pedagang yang suka nipu timbangan, pedagang buah yang suka ngomong manis padahal asem, pedagang yang suka ngurangi kualitas. Nah, itu pedagang yang tamak. Ada atau tidak? Ini ngomong banyak korban kayaknya. Artinya iblis tidak bohong. Kemudian karung yang ketiga punyanya siapa? Karung yang ketiga ini punyanya petani ya Rasulullah. Loh, memang ada petani tamak?
kan dia begitu nanam panen kan dapat uangnya banyak. Ada ya Rasulullah, itu petani yang suka ngambil tanahnya tetangganya, bukan tanahnya sendiri ditanemin, ada atau tidak? Oh, tambah banter ngomong banyak ini. Berarti iblis tidak bohong. Terus karung yang keempat ini punya siapa? Begini ya Rasulullah, khusus karung yang keempat dan kelima ini diborong oleh orang satu. Loh, itu siapa yang borong? Orang satu karung saja kerusakan yang ditimbulkan sudah luar biasa. Pejabat korupsi kerusakannya sudah hebat. Pedagang nipu kerusakannya sudah hebat. Petani tidak ngambil, petani tidak amanah kerusakannya sudah hebat. Lah terus ini siapa? Orang yang satu orang borong 2 karung. Begini ya Rasulullah, khusus karung keempat dan kelima ini diborong oleh 1 orang. Memang siapa yang borong? Yang borong itu para kiai ya Rasulullah. Loh, kok bisa kiai tamak? Kan kiai itu ngerti hukum, kiai itu ngerti halal dan haram, kiai itu mengerti mana yang wajib, mana yang dilarang. Kok bisa dia tamak? Ada ya Rasulullah, kiai itu kalau sudah kadung tamak lebih parah ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dijual ayat Allah untuk kepentingan dirinya, kepentingan partainya, kepentingan golongannya, ditukar ayat-ayat Allah ini dengan harga-harga yang murah. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tidak bohong. Nah, berbicara soal masalah tamak dan ikhlas ini, saya ingat bahwa Kiai Maimun Zubair almarhum itu pernah menyampaikan, kamu kalau mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi pejuang agama, itu harus punya pekerjaan sendiri. Jangan sampai bergantung mencari hidup dari perjuangan agama. Tidak boleh arep-arep. Nah, ini pernah terjadi pada diri saya sendiri. Saya dulu pernah kena penyakit arep-arep. Diundang maulid Nabi, mau berangkat pengajian maulid, ibu saya ngomong, "Nak, makan dulu sana." Saya jawab, "Enggak usah." Kenapa? Nanti di pengajian maulid saya akan makan. Jadi saya mau berangkat maulid, niatnya bukan ingin dapat barokahnya maulid, tapi kepingin dapat makan. Berangkat. Di tengah perjalanan saya ditelepon oleh salah seorang kiai sepuh, kawannya almarhum ayah saya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Nasrullah." "Ya Kiai, saya kebetulan diundang di daerah ini." "Kamu diundang di situ juga ya? Di masjid ini, di desa ini?" "Iya Kiai." "Oh, kebetulan saya juga diundang. Cuma masalahnya saya sekarang masih ngisi pengajian di tempat lain. Jadi saya minta tolong kamu isi dulu pengajiannya. Nah, nanti kalau saya belum datang, kamu jangan turun." Jadi saya suruh naik podium, saya suruh ngisi pengajian. Kalau kiai sepuh ini belum datang, saya nggak boleh berhenti. Saya langsung stres. Kenapa? Saya itu ceramah paling lama, udah lama banget ini, 1 jam. Rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Ini suruh ngomong kapan kiai datangnya. Tapi karena sudah kiai yang memerintahkan, sami'na wa ata'na. Sampai di lokasi pengajian jam 8 malam saya naik ke podium, mulai ceramah. Jam 9 kiai belum datang. Jam 10 kiai belum datang juga. Saya di atas panggung sudah mulai pucet. Kenapa? Lapar. Kan berangkat belum makan tadi. Begitu masuk jam 11 malam, alhamdulillah kiai sudah datang. Dalam hati saya nih ngomong nih, sekarang saya makan ini. Kiai sudah datang, saya turun bakal makan. Naik kiai, saya turun. Panitia datang, "Monggo Kiai, mari silahkan makan." Saya langsung bilang, "Jangan dulu." Kenapa? Kiai sepuh masih ngomong, masih memberikan nasihat, masa saya yang muda makan duluan? Ini kan su'ul adab, ini nggak punya akhlak. Sudah, tunggu kiai sepuh selesai ngomong, selesai memberikan nasihat, baru nanti kita makan sama-sama dengan kiai sepuh. Prediksi saya kan sudah jam 11 malam, paling naik 15 menit sudah selesai, langsung ditutup dengan doa. Ternyata prediksi bleset. Kiai enak sekali ngobrol sampai jam 1 malam.
Saya yang duduk di bawah masuk angin, nggak makan-makan kan. Begitu masuk jam 1 malam, kiai turun, gembira hati saya. Alhamdulillah, ini makan beneran ini sekarang saya ini. Begitu kiai turun, sudah siap-siap saya. Mari kiai silahkan makan. Ternyata kiai spontan menjawab, sudah, saya ini sudah tua, tidak biasa makan malam. Kalau makan malam asam lambung nanti jadi naik. Jadi saya langsung pamit pulang aja. Nah karena kiai sepuh pamit pulang, kan saya sungkan mau masuk makan. Jadi saya juga ikut pamit pulang akhirnya. Nah begitu pulang, setan tetap menggoda. Apa godaannya? Enggak apa-apa, sudah, saya tidak makan di pengajian, tidak apa-apa. Kan pulang nanti saya dikasih berkat. Saya akan makan berkat di rumah saya. Kok saya salami panitia satu persatu, kok tidak ada tanda-tanda pergerakan? Saya husnudzon, oh ini mungkin panitia tadi sudah masukkan berkat ke dalam mobil, cuma saya tidak tahu ya kan? Naik saya ke atas mobil. Begitu saya naik di atas mobil, jalan nih pulang kan. Di tengah perjalanan panitia nelpon, saya kaget. Karena selama saya ngisi pengajian, biasanya panitia itu perhatian kalau belum acara. Kiai sudah jalan, kiai sudah nyampe mana, itu perhatiannya belum acara. Kalau pengajian udah selesai, pulang nggak diurus lagi udah dengan panitia. Apa mau kesandung, apa mau jatuh, apa mau gulung-gulung, itu udah direken sudah. Ini kok tumben-tumbenan panitia nelpon habis pengajian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai, saya minta maaf ini kiai. Loh memang kenapa? Berkatnya kiai ketinggalan. Saya masa mau ngomong, iya sebentar saya putar balik, kan nggak mungkin. Akhirnya ya sudah, biar pulang saya. Makan di pengajian gagal, berkat gagal. Nyampe di rumah karena lapar sudah tidak tertahankan, cepet-cepet ke meja makan. Begitu buka meja makan, makanan habis semua. Saya tanya, loh Bu, ini saya tanya ke ibu saya, ini kok makanan kok habis semua, ini gimana ceritanya? Ya kan katanya kamu makan di pengajian, daripada makanan ini mubadir saya sodakohkan ke tetangga. Nah akhirnya ada ceritanya, kiai berangkat maulidan pulang goreng telur sendiri karena kelaparan. Nah maka sejak saat itu saya benar-benar ngomong kepada diri saya sendiri, jangan sampai saya tidak ikhlas di dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Jangankan urusan duniawi, sampai urusan makan sekalipun jangan sampai saya muncul perasaan tidak ikhlas. Maka dari itu alhamdulillah panitia tidak usah khawatir, tadi sebelum berangkat saya sudah makan duluan. Jadi kalau umpama hari ini nggak dikasih makan, aman sudah ya. Jadi rasa ikhlas ini harus dibangun supaya keikhlasan ini menjadi nilai. Orang kalau sholatnya pamer, maka sholatnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sodakohnya pamer, maka sodakohnya juga tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dakwahnya pamer, maka dakwahnya tidak ada nilai di hadapan Allah. Tapi sholawat yang kita baca tadi, meskipun kita pamer, meskipun kita niatnya riya, ujub dengan sholawat yang kita baca, maka setiap bacaan sholawat akan tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu majelis yang terbaik adalah majelis sholawat. Teruskan kegiatan-kegiatan seperti ini, mudah-mudahan semua yang terlibat di dalam acara ini dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini diberikan rizki yang barokah dan berlimpah, supaya maulid Nabi yang akan datang kita bisa selenggarakan pengajian yang lebih besar lagi, kita bisa selenggarakan maulidan yang lebih meriah lagi dalam rangka ingin mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW dengan wujud gembira kita menyambut kelahiran Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama apabila di dalam ucapan tutur kata saya ada yang kurang berkenan, ada yang tidak sopan, ada yang su'ul adab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.